Selamat pagi saudara, Live Viral News kembali menjumpai Anda bersama saya Sandi Yuandita. Rumah produksi film porno di Jakarta Selatan ternyata memiliki badan hukum sehingga berani memproduksi film dewasa dengan melibatkan artis, foto model hingga selebgram. Hal itu disampaikan Hika T.A. Purba selaku anggota tim kuasa hukum dari dua tersangka yakni JAAS dan AIS di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan Jumat 15 September 2023 lalu. Menurut Hika, berdasarkan penuturan dari kliennya, keduanya merasa ditipu oleh tersangka lain berinisial I atau Irwansyah. Adapun peran I sebagai sutradara, admin website, serta pemilik hingga produser. Sedangkan JAAS berperan sebagai kamerawan dan AIS sebagai editor. Dikatakan oleh Nga, kedua kliennya merasa ditipu oleh tersangka E. Sebab menurut Hika, kliennya sudah memperingatkan dan menanyakan, yakni terkait produksi film yang semakin dinilai vulgar. Namun, kata Hika, pimpinan rumah produksi menyatakan tidak apa-apa dan semuanya legal. Bahkan sang pimpinan juga menyatakan mereka memiliki tim kuasa hukum. Kendati demikian, tak dijelaskan secara pasti siapa kuasa hukum yang dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Hika mengatakan kliennya tak bisa berbuat apa-apa karena hanya berstatus sebagai karyawan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami jelaskan, kami dari Kantor Hukum Indonesia Muda. Kebetulan saya ditunjuk sebagai tim juru bicaranya karena dalam penanganan perkara ini kuasanya kita ada beberapa orang, timnya cukup besar termasuk Barbiko Malasari juga bagian dari tim kuasa hukum. Jadi saya bicara di sini sebagai perwakilan atau juru bicara dari Kantor Hukum Indonesia Muda. Perlu kami jelaskan bahwa kuasa kami hanya terbatas pada dua orang yang mengkuasakan kita, yaitu tersangka dengan inisial AIS dan inisial J. Nah, untuk tersangka yang lain atau tiga orang tersangka yang lain itu belum memberikan kuasa kepada kami. Jadi kami berbicara hanya untuk dan atas nama dua orang tersangka tersebut. Nah, jadi kehadiran kami ingin memastikan kepada pihak penyidik proses penyidikan sudah sampai di mana dan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan perkaranya. Perlu kami jelaskan dan kami harapkan kepada rekan-rekan media untuk kita bisa memberikan pemberitaan yang berimbang. Karena posisi dari klien kami, terutama AIS dan J, itu mereka hanya sebagai karyawan di situ. Jadi mereka di situ dibayar bukan berdasarkan per judul film, bukan juga berdasarkan per member, tapi mereka di situ dibayar per bulan dan itu pun di bawah UMR. Artinya apa? Mereka itu di situ bekerja awalnya bukan untuk film yang seperti ini. Mereka itu bekerja untuk film biasa yang tidak melanggar asusila dan tidak melanggar norma-norma hukum apapun. Tetapi semakin berjalannya waktu, otak dari pelaku ini atau pimpinannya ini, mereka kemudian mengarahkan kepada produksi-produksi yang kian lama kian vulgar gitu. Sehingga klien kami tidak mampu dan tidak memiliki kekuasaan untuk berontak atau untuk keluar karena status mereka di situ hanya karyawan. Jadi kami berharap kepada kita semua untuk bisa melihat konteks ini bukanlah sebuah tim yang dibentuk secara khusus memang untuk pembuatan film-film yang melanggar norma kesusilaan. Tetapi tim ini awalnya tim pembuatan film-film biasa, film-film yang tidak melanggar norma apapun. Tetapi seiring berjalannya waktu, kepikiranlah ide dari pimpinan atau otak pelaku untuk mencari market yang lebih. Nah, dan ini di luar sepengetahuan klien kami dalam hal website dan lain-lain. Mereka hanya bertugas untuk memproduksi film. Bahkan di beberapa adegan ini sempat diwanti-wanti. Mungkin dalam bahasanya, Pak ini nggak kelewatan Pak ini nggak berbahaya gitu, karena ini sudah mulai agak vulgar. Nah kemudian diiming-imingi oleh pimpinannya, itu disampaikan bahwa kita legal kok, ini bukan porno kok, ini masih semi kok, ini masih sesuai dengan standar kok, bahwa perusahaan kita ini
ada legalnya, ada kuasa hukumnya dan lain-lain. Ini kita masih sesuai dengan standar gitu. Jadi karena ketidaktahuan mereka terkait dengan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE, mereka mengikuti saja. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa yang mereka produksi di situ tidak hanya film-film seperti itu, tapi ada bagian-bagian film-film yang memang diproduksi untuk diupload di website-website seperti itu gitu. Memang kalau dibilang salah secara hukumnya tentu nanti polisi dan aparat penegak hukum yang nanti melihat benar atau salahnya. Tetapi porsi keterlibatan dari klien kami atau karyawan yang di situ bekerja sebagai orang yang digaji bulanan, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan dia, yang mana di awal bekerjanya dan dalam proses bekerjanya mereka bukanlah diawali dari langsung pembuatan film itu, tapi dari sejak mereka kenal dengan otak pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.